Halo, salam e-marketing dengan Dr. Hendra. Kita melanjutkan Customer Value Journey yang kita pelajari sebelumnya. Baik, Customer Value Journey yang pertama adalah awareness, membangun kesadaran, engagement, membangun keterlibatan, dan ketiga adalah subscribing, membangun list customer untuk supaya berlangganan. Tahapan keempat adalah convert, mengubah mereka dari yang berlangganan jadi ada transaksi ya. Dan yang kelima nih sekarang nih, step kelima, excitement. Keenam, ascent, advocate and promote. Oke, dengan saya Dr. Hendra. Kita mulai aja. Baik, langkah kelima ini adalah membangun penuh semangat ya, membangun semangat. Saat ini ya, customer baru Anda sudah pernah transaksi dengan Anda. Nah, sudah pasti transaksi kita kecil, tapi bagaimanapun juga itu adalah transaksi. Tugas Anda sekarang adalah memastikan transaksinya itu bagus, bahwa kegembiraan dalam membeli itu berkembang menjadi niat baik, goodwill, dan trust. Jadi alasan untuk hal ini adalah sederhana. If the person doesn't get a value from this transaction, kalau orang ini tidak punya alasan baik, nilai yang baik dari transaksi ini, mereka tidak akan melanjutkannya lagi. They won't move ke tahapan berikutnya. And purchase more expensive things from you, dan membeli barang lebih mahal daripada Anda. Jadi pastikan Anda membawa semangat bagi mereka, mengembangkan transaksi yang sudah terjadi supaya membangun namanya goodwill dan trust, niat baik dan kepercayaan, supaya mereka bisa membeli yang lebih mahal daripada Anda, ya, dan juga melangkah ke langkah berikutnya. So, how do you make sure your customers have a good experience? Pertanyaannya, bagaimana Anda memastikan pelanggan Anda mendapatkan pengalaman baik? Baik, ya. Langkah pertama adalah we assume that whatever prospect purchase or gave up valuable time for is outstanding, right? Pertama, kami asumsikan bahwa apapun yang dibeli dan diberikan oleh prospek itu berharga. Waktu ya, itu adalah hal yang luar biasa sudah. Because great marketing will only increase the speed at which business fails if you don't have outstanding product or service. Ingat, pemasaran yang paling hebat apapun hanya akan meningkatkan kecepatan kegagalan bisnis Anda, ya. Jika Anda tidak punya produk atau layanan yang memang luar biasa. Ingat, saya ulangi, pemasaran cepat tuh memang sangat cepat memasarkan barang dan jasa, ya. Dan barang tersebut akan makin terkenal kalau barang tersebut berkualitas. Tapi kalau barang tersebut tidak berkualitas, maka mempercepat kegagalan bisnis. Ya. Second, yang kedua, the prospect must get value from the last transaction with you, alright? Kedua, sudah pasti prospek harus mendapatkan nilai tambah dari transaksi terakhirnya dengan Anda, alright? The excite stage of the customer value journey is something you must return to again and again. And every time it should create excitement. Memang langkah ini ya, semangat ini harus diulangi lagi dan lagi ya. That being the case, whenever a customer or prospect does what you ask them to do. Nah, untuk inilah kapanpun customer menjadi atau calon prospek sudah melakukan apa yang Anda minta ya, misalnya menghadiri webinar, membeli produk ini, memakai layanannya, you should engineer your marketing to maximize the chances they will get tangible value for the experience. Anda harus merancang sebuah pemasaran Anda supaya memaksimalkan kesempatan mereka dapatkan nilai tambah yang nyata ya, tangible, yang berwujud ya, dari pengalaman ini. Yes, okay. Mari kita lihat contohnya. Example of marketing that create excitement, alright? Your goal in the excite stage of the customer value journey is to make sure your customers get value from their transaction, alright? Jadi tahapan Anda di penuh semangat ini adalah memastikan pelanggan Anda mendapatkan nilai dari transaksi mereka. Here are some examples. A married couple buys a Keurig coffee maker and use the free coffee serving and quick start guide to have an amazing cup of coffee within minutes of the opening of the box. Okay, jadi pasangan muda membeli merek Keurig ya, sebuah mesin pembuat kopi dan memakainya
untuk membuat kopi, ya, membaca petunjuknya dan langsung mendapatkan kopi dalam hitungan menit, ya. Oke, setelah membuka kotak. A new user of Spotify Music Streaming App. Kalau tahu Spotify, orang yang berusaha memakai Spotify streaming application music, ya, goes through an instructional walkthrough teaching her how to build a playlist of favorite songs. Membaca, melihat, ya, sebuah petunjuk yang mengajarkan dia cara membangun playlist dia, ya, daftar lagu-lagu kesukaan dia. Alright. Yang ketiga, a young man reads through the 3 eye-opening blog post recommended via email by his newly hired life coach in advance to their first coaching session. Seorang pria muda membaca 3 postingan blog yang membuka mata yang di mana dia merekomendasikan email oleh life coach, ya, yang baru dipakainya sebelum pelatihan pertama pada sesi pertama dari pelatihan mereka. Oke. Lanjut. Jadi tahapan ini adalah memastikan memang segala hal, ya, dalam pemasaran Anda memberikan kesempatan kepada konsumen mendapatkan nilai, ya, tambah dalam berbisnis dengan Anda. Nah, menikmati nilai tambah Anda segera. Jadi bisa saja sesederhana, ya, kampanye email aja bisa. Seperti dari contoh ini, ya, aplikasi produktivitas namanya Evernote. Oke. Evernote tip 1, create your first note. Caranya gimana? Buat catatan. Tip 2, all your stuff everywhere. Barang kamu di mana aja, di mana-mana. Tip 3, accomplish more with the Evernote checklist. Oke. Cara gimana supaya dapat pencapaian lebih daripada checklist Evernote. Tip 4, tip 5, oke. Cara memakai email into Evernote, ya. How to find anything. Alright. Inilah namanya Excite, penuh semangat, ya. Mengajarkan sambil membantu Anda melakukan hal yang Anda inginkan. An onboarding campaign is a simple way to add value immediately after purchase. Jadi kampanye email orientasi seperti ini, ya, namanya orientasi, cara yang sangat sederhana untuk menambah nilai, ya, setelah pembelian. So Evernote kita tahu, ya, semacam cloud, ya, aplikasi cloud base, ya, aplikasi yang dapat digunakan untuk menyinkronkan catatan Anda dengan komputer Anda, ya. Alright. Baik komputer, ponsel, tablet, ya. Jadi Evernote memiliki banyak fitur yang berguna, tapi Evernote tahu bahwa benar-benar untuk mengikat pengguna baru, supaya mengubahnya mereka jadi pelanggan jangka panjang, ya. Bukannya setelah mereka download tidak tahu caranya langsung ditinggalkan. Nah, sayang kan? Maka Excite ini membangun semangat sangat penting sekali. Mereka harus pastikan pengguna baru berhasil dengan aplikasinya. Bisa dipahami, ya. Itulah mengapa Evernote mengirimin Anda email-email pendidikan, ya, dengan mendaftar saat Anda mendaftar akun baru, ya. Emailnya berisi tips-tips yang membantu Anda mendapatkan nilai lebih dari aplikasi tersebut, ya. Jadi membuat Anda lebih semangat dan cenderung untuk memakainya. Nah, beberapa disiplin pemasaran digital untuk membangkitkan semangat adalah pertama, email marketing, pemasaran konten, dan copywriting. Baik, kita mengarah ke langkah selanjutnya, yakni namakan, benar sekali, ascend. Alright, ascend itu artinya adalah langkah yang naik, ya. Setelah langkah penuh semangat, maka langkah yang berikutnya adalah mengarahkan pelanggan menjadi langkah naik. Oke. Pada tahapan dari value journey ini, Anda telah menghabiskan banyak waktu, ya, uang dan juga sumber daya untuk memperoleh namanya prospek dan pelanggan, serta memastikan mereka mendapatkan nilai lebih dari bisnis dengan Anda. Jadi sangat mungkin bahwa sampai tahapan ini Anda belum mendapatkan namanya profit, margin keuntungan. Nah, sebetulnya faktanya jika Anda berada dalam pasar yang kompetitif di mana banyak sekali pesaing-pesaing, dan siapa yang nggak pernah, ya, dalam pasar yang nggak kompetitif, ya, Anda mungkin kehilangan uang, ya, di depan dalam proses untuk mendapatkan pelanggan. Nah, hal itu bisa saja diterima. Ini alasannya. You are investing in the future profits. Anda sedang investasi untuk keuntungan di masa depan Anda, ya. Always remember that it costs more to acquire new customers
Ingatlah selalu, untuk memperoleh pelanggan baru itu jauh lebih mahal dan to sell an existing one daripada Anda mencoba menjual kepada customer yang sudah ada. So, penjualan pertama Anda itu bukan keuntungan. Ini tentang mengubah prospek jadi pelanggan sehingga Anda dapat mulai hubungan Anda yang jangka panjang dan menguntungkan. Alright. Nah, membeli di ujung depan hanyalah bisnis yang pintar. Tapi hanya jika Anda bisa mencoba mengubah jadi uang yang memonetasi ya, namanya pelanggan tersebut di bagian belakang ya. Itu yang penting. Tahapan ascent naik dari custom value journey itulah tempat di mana pelanggan Anda akan siap beli lebih banyak, siap beli lebih sering. Jika bisnis Anda memiliki penawaran inti, ini adalah tempat untuk membuat penawaran itu. Nah, kemudian setelah pelanggan Anda membeli penawaran inti, inilah waktunya memberikan penawaran relevan kepada mereka. Anda akan melihat bahwasanya lembar kerja perjalanan nilai menunjukkan tahapan pendakian dari sebuah tangga. Ya, ini bukanlah sebuah kebetulan, karena benar-benar tangga yang diharapkan untuk menghasilkan banyak pembelian seiring dengan waktu. Ya, oke. Nah, apa sih contoh yang pemasaran yang menciptakan kenaikan? Ini contohnya. Pertama adalah sepasang kekasih, sepasang lah ya, pasangan baru menyewa mobil dengan atap yang bisa dibuka di kota San Diego dan membayar ekstra untuk namanya GPS dan radio ya. GPS itu sekarang Google Map juga bisa ya. Yang kedua adalah seorang ayah membeli kamera digital seharga $2,000 ya, dan mendapatkan tambahan tools semacam misalnya adalah the lens kit ya, kit lensa untuk menutup lensa, kamera bag ya, lalu juga tas kamera, lalu juga tripod ya, kaki 3 untuk berdiri kamera. Untuk pembeliannya dengan bundle tambahan $699. Oke, contohnya ini adalah Excite. A woman with a brand new Mercedes buys a limited car wash package for $40 per month. Seorang wanita dengan Mercedes baru membeli paket cuci mobil tanpa batas dengan $40 per bulannya. Daripada bayar door smear ya, cuci mobil setiap kali dia pergi ya. Jadi setelah beli mobil baru, cuci mobilnya hanya $40 per bulan, langsung dibayar depan. Ini ada contoh lain lagi. Berikut adalah cara sebuah perusahaan penerbangan namanya Southwest Airlines menciptakan kenaikan dengan membuat penawaran sesuai dengan keinginan, ya, dan juga meningkatkan pengalaman dari transaksinya. Contohnya adalah Libet check-in. Check-in lebih awal ya. Automatic check-in before our traditional 24 hours check-in, only $15 one way ya. Jadi tawaran kenaikan Southwest adalah add-on terjangkau. Add-on itu tambahan ya, yang terjangkau untuk meningkatkan kualitas pengalaman pelanggan ya. Bayangkan supaya Anda tidak ketinggalan pesawat dan tiket pesawatnya nggak hangus ya. Anda check-in duluan, memastikan ketersediaan dari tempat duduk Anda di awal. Hanya tambahkan $15 ya, bisa dipahami. Dan ketika Anda menjalankan tahapan ini dengan benar, pelanggan Anda akan berterima kasih untuk penawarannya. Pelanggan maskapai penerbangan Southwest ini ingin naik pesawat lebih awal dengan senang hati bayar ekstra $15 untuk menghindari kesibukan yang tidak perlu. Bisa dipahami sampai di sini? Kenaikan, ascent, bagus. Jadi kira-kira ilmu disiplin marketing apa yang bisa menciptakan kenaikan? Ini ada beberapa ya. Yang pertama adalah email marketing, yang kedua adalah copywriting, yang ketiga adalah digital advertising, dan keempat adalah content marketing. Kita masih memasuki tahapan 7 ya dari 8 tahapan customer value journey. Baik, langkah ke-7 namanya adalah advocate. Advocate itu adalah mendukung, advokasi ya. Anda sekarang adalah mempunyai pelanggan bahagia setelah mereka naik ya.
membeli lebih ya daripada Anda, yang telah melakukan beberapa pembelian yang menguntungkan dari Anda. Ya. Tahapan selanjutnya dalam perjalanan nilai adalah menciptakan pemasaran yang mendorong pelanggan menjadi yang paling setia Anda untuk mendukung bisnis Anda. Caranya gimana? Seorang advokat adalah seorang yang berbicara secara positif tentang merek Anda. Seorang advokat itu apa yang Anda sebut sebagai passive promoter, promotor pasif. Mereka tidak akan melakukannya, mempromosikan bisnis Anda secara aktif. Tetapi ketika ditanya tentang Anda, mereka akan merespon dengan baik. Ingat hal tersebut, passive promoter. Enggak otomatis langsung promosi di diri Anda, tapi ketika Anda tanya tentang diri Anda, brand Anda, mereka akan langsung merespon dengan baik sekali. Contoh pemasaran menghasilkan advocate itu adalah begini. Dua tahapan terakhir ini adalah advocate dan promote. Itu seringkali dianggap seperti di luar ya kendali pemasaran, seringkali ya di luar kendali pemasaran. Tapi itu tidak benar juga. Anda bisa membuat pemasaran yang disengaja menghasilkan lebih banyak pendukung ya dan juga promotor. Jadi advocate dan promotor tuh agak mirip-mirip tapi beda ya. Ingat tersebut. Advocate itu adalah passive promoter ya, yang selalu bicara hal positif tentang brand Anda. Contohnya, seorang wanita mengikuti kontes untuk memenangkan lip gloss ya, sudah pasti lipstick ya, yang baru dari sebuah perusahaan kecantikan. Alright. Dan dengan merekam ulasan video yang merinci betapa dia sangat menyukai salah satu dari lipstick mereka. Ini ketika diminta mereka melakukannya. Ya. Ini namanya advocate ya. Alright. Namanya advocate, bagus. Lalu atas permintaan manajemen pimpinan dari warehouse atau gudang di perusahaan pemasok pemasok produce supply writes a glowing review. Menuliskan sebuah tulisan atau ulasan yang bagus tentang layanan kurir lokal. Kurir itu misalnya JNE dan sebagainya, yang dia pakai untuk mengangkut buah dan sayuran secara lokal. Right? Dia menuliskan surat yang sangat luar biasa karena diminta. Anda telah puas ya, coba ceritakan pengalaman Anda. Oh, langsung ditulisnya semua. Haha, baik yes, Nah, yang ketiga adalah designer shoe yes, gudang sepatu desainer. Mengetahui nilai dalam tahapan advocate dalam perjalanan pelanggan. Jadi email ini dirancang untuk menciptakan advocate dengan minta sebuah review ya. Reviewnya seperti apa? Coba perhatikan di website ini. Yes. Review. Alright, write a review. Thanks for your recent purchase for the dsw.com. Alright, terima kasih ya. Jadi DSW ini sangat aktif mendorong pelanggan menjadi advokat. Jadi tahapan yang ketujuh adalah advocates mendapatkan pendukung pasif ya. Anda minta mereka. Getting advocates is important. Mendapatkan advokat itu penting. Kenapa? Membantu Anda membangkitkan kesadaran, kepercayaan dan kredibilitas terhadap audiens yang lebih luas, yang membantu Anda mendapatkan lebih banyak lagi pelanggan, serta mengembangkan bisnis Anda. Nah, untuk mendapatkan lebih banyak pendukung di perusahaan Anda atau brand Anda, upaya pemasaran dibutuhkan pekerjaan meliputi ini: sosial media, email, dan sales marketing. Baik, tahapan ke-8 yang terakhir, promote. By the way guys, promotor itu berbeda dengan pendukung advocate, beda betul ya. Karena mereka secara aktif berusaha menyelaraskan berita tentang merek, produk dan layanan Anda. Dia aktif, Ingat kalau di advocate itu mereka pasif, diminta dulu baru iya. Kalau dia promote tanpa diminta, otomatis go, jalan terus. Namanya promotor ya. Ini sangat luar biasa sekali. Baik, dalam beberapa kasus, promotor hanya memiliki pengalaman yang hebat dengan perusahaan Anda. Ingin berbagi cerita dengan teman dan keluarga. Dalam kasus lain, mereka promosi karena Anda telah menciptakan insentif bagi mereka untuk melakukannya. Jadi bisa Anda berikan insentif, bayaran, ya, atau bonus dan sebagainya. Bisa saja mereka otomatis sendiri, ya, tentang betapa brand Anda betapa hebatnya dan sebagainya, fungsinya dan sebagainya, ya. Nah, hal ini menempatkan pesan Anda di depan audiens baru, penggemar maupun pengikut dan teman dari promotor, ya. Apapun dibicarakan tentang Anda, brand Anda. Dan karena audiens baru ini mendengar tentang Anda dari sumber terpercaya yang sudah mereka kenal,
kemungkinan besar mereka juga akan menjadi pelanggan, ya. Sangat luar biasa ya, audiens baru itu mendengar dari promotor, karena sumber terpercaya, mereka juga langsung beli ya, nggak usah pikir lagi. Contoh dari pemasaran yang menghasilkan promotor nih. Jadi secara sengaja menciptakan promotor itu penting ya, karena akan menciptakan pasukan staf penjualan berbayar atau tidak berbayar yang menyebarkan berita tentang apa yang Anda jual ya. Alright, saya ulangi, menciptakan promotor itu penting sekali karena bisa menciptakan membentuk sebuah pasukan ya bagi Anda. Baik pasukannya adalah orang-orang penjual yang dibayar atau nggak dibayar. Mereka spreading the word, membuatnya viral apa yang Anda jual. Ini beberapa contoh nih. Seorang pria yang menjalankan podcast tentang memancing mendapatkan komisi 20% setiap saat salah satu pendengarnya membeli sebuah peralatan memancing dan menggunakan tautan afiliasinya. Nah, ini namanya afiliasi ya. Misalnya Anda di ClickBank, Anda daftar, Anda klik mau jadi promosi salah satu produk yang sangat unggul, lalu linknya kan ada, linknya kamu itu kan ada, copy, Anda bentuk podcast seperti Priyani ya tentang memancing, lalu setelah orang dengar podcast Anda, orang tertarik pada diri Anda bilang kalau ingin apa, beli dari ini ya, link ini. Mereka klik link ini, mereka beli dari ClickBank, kamu dapat komisinya, gitu ya. Jadi yang contoh kedua, seorang wanita menghadiri konferensi secara gratis karena dia mengatur 5 orang dan rekan kerja untuk pergi juga. Misalnya ini MAPLUS Institute ada eventnya adalah marketing Indonesian marketing event, harganya mahal ya, 2,5 juta. Tapi dia ajak 5 orang, 12,5 juta. Dua hadir ke sana, dia gratis datangnya, namanya promotor namanya, ya paham ya. Lalu yang ketiga adalah agen pemasaran bermitra dengan perangkat lunak, ya. Otomatisasi pemasaran ya, ada automation software, marketing automation software company untuk resell the software for commission. Jadi mereka ingin agen pemasaran bermitra dengan seorang agen pemasaran, mitranya dengan siapa? Dengan marketing automation software untuk menjual kembali software mereka untuk sebuah komisi, bisa juga ya. Jadi pada saat agen marketing sudah tahu ini manfaatnya sangat luar biasa, diminta lagi menjual, dapat pula komisinya. Itu promotornya yang sangat luar biasa. Seperti yang Anda lihat, promotor membantu Anda mendapatkan lebih banyak pelanggan dengan biaya lebih rendah. Begitu bahkan ketika Anda memberi penghargaan kepada promotor, itu sama-sama menguntungkan ya. Contoh bagusnya adalah Dropbox. Tahu Dropbox? Tahu ya. Nah, ketika satu baru dimulai ya, sebagai yang baru ya, perusahaan di industri baru, mereka sadar kemampuan untuk mendapatkan untuk dapat ditemukan jadi salah satu kunci keberhasilan mereka, sehingga mereka memulai program referral ya, merujuk ya, rekomendasi yang memberi penggunanya insentif yang kuat untuk mempromosikan layanan kepada orang lain. Dropbox kalau nggak salah Anda berikan tautan Anda, referral Anda kepada orang lain download aplikasi dan aktifkan, Anda dapat 150 megabyte ya, kalau nggak salah, atau berapa gitu ya. Itu benar sekali ya. Baik. Jelas ya sampai sini? Good. Yes. Ini perhatikan ya, Dropbox mengatakan, wah, dapatkan 16 GB. Yes, hard disk di dunia maya atau cloud ya, dengan mengundang teman Anda ke Dropbox. Setiap teman Anda yang bergabung dan install Dropbox di komputer Anda akan memberikan Anda 500 MB. Luar biasa. Sampai maksimal 16 GB jika Anda ingin lebih banyak ruang kosong. Jadi hard disk di dunia maya gratis ya. Tapi terbatas jika Anda merekomendasikan akan dapat bagus. Ini namanya promotor. Sehingga brand ini Dropbox makin berkembang, makin dikenal orang karena langsung menciptakan promotor ya. Ini saya kira di gabungan promotor dan juga advocate ya, yang sudah tahu langsung disebarluaskan gitu ya. Nah, dengan memberikan penghargaan yang murah hati kepada pengguna dengan mempromosikan Dropbox, berita menyebar dengan cepat.
layanannya penyimpanan awan yang baru ya, the cloud storage service ya, oke. Sama dengan apa ya, Google Drive. Tahu Google Drive kan? Yes. Baik, cukup dengan mengundang kontak Anda untuk mencoba Dropbox. Anda dapat meningkatkan nilai penyimpanan online dari 2 GB hingga 16 GB. Ini penawaran sangat menarik sekali. Ribuan pengguna baru merekrut teman dan keluarga mereka membantu mengubah Dropbox jadi raksasa pengangkat lunak ya. Tahun 2014 sudah meningkat jadi 10 miliar US dollar ya. Apa sih ilmu pemasaran yang bisa menghasilkan promotor email marketing dan copywriting? Saya kira itu aja dulu. Terima kasih. Salam e-marketing semuanya dari Dr. Hendra. Terima kasih.